Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri Mengglobal. Perkenalkan, nama aku Alan Dwi Pranata, biasa dipanggil Alan. Asal dari Bali, khususnya Kelungkung, salah satu kabupaten di sebelah tenggara Pulau Bali. Aku alumni Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saat ini sedang berprofesi sebagai staf pengajar di salah satu lembaga private. Di podcast kali ini, aku ingin berbagi kisah dalam kehidupan aku yang memberikan hikmah luar biasa, memberikan pelajaran luar biasa, dan harapannya bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Ini sebenarnya sebuah kisah simple, sebuah kisah sederhana yang berangkat dari kontemplasi tentang nikmat dasar yang Allah kasih ke setiap kita, kasih ke setiap manusia, yaitu nikmat berharap. Kemampuan kita untuk membuat pengharapan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau misalnya kita lihat makhluk hidup lain, binatang keluar dari sarangnya untuk mencari makan atau untuk berburu, itu sekilas sama seperti manusia, keluar dari rumah, jauh pergi dari kampung halamannya untuk mencari nafkah, untuk belajar. Tapi ada satu yang membedakan, yaitu kemampuan manusia untuk berharap. Tapi di atas berharap ada yang jauh lebih dahsyat nikmat Allah itu, yaitu kerelaan jiwa, kelapangan hati untuk mengandalkan Allah. Kalau setiap kita punya hajat, kita mau ngapain aja, kita mau kemana aja, kita selalu mention Allah, kita selalu mengandalkan Allah. Kemudian Allah sampai sayang sama kita, ridho sama kita dan apa yang kita lakukan, maka apa dan siapa yang bisa menghentikan langkah kita, yang bisa membatasi antara kita dan mimpi kita atau hajat kita. Kan udah banyak tuh contoh-contohnya dari Anbiya wal Mursalin. Bagaimana Allah tundukkan api untuk Nabi Ibrahim, bagaimana Allah tundukkan lautan untuk Nabi Musa, bagaimana Daud menundukkan Tolut dengan izin Allah. Tolut lebih besar daripada Daud, tapi Allah ridho sama Daud, maka Daud kemudian dimenangkan oleh Allah. Ada yang merasa kecil, ada yang merasa ditindas, tapi bukan berarti dia yang kalah. Banyak sekali sejarahnya bahwa justru Allah berpihak pada yang kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Jadi kelompok yang kecil kemudian Allah muliakan, kemudian Allah menangkan, karena Allah ridho sama kelompok itu. Nah, alhamdulillah Allah izinkan aku untuk merasakan nikmat itu dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya kisah ini berawal ketika masuk universitas, ketika jadi mahasiswa baru gitu ya, seperti maba pada umumnya lah. Masih abstrak banget tentang ada apa aja sih di kampus, kita bisa ngapain aja di kampus, kita bisa jadi apa aja, abstrak banget pokoknya. Nah, sampai waktu ospek, jadi banyak kakak tingkat kemudian maju ke depan panggung, kemudian memberikan orasi, memberikan motivasi juga tentang bagaimana nanti kehidupan kampus. Akhirnya setiap kakak tingkat yang berbicara, aku simak dalam hati sambil ngomong, wah nanti nih ke depannya aku harus seperti ini nih, aku harus ngelakuin sama seperti kakak ini, aku harus jadi seperti senior ini, kayak begitu. Nah, sampai akhirnya dekat dengan beberapa kakak tingkat. Nah, luar biasanya Allah itu ketika kita sudah punya azam, kita sudah punya keinginan, Allah tunjukkan jalannya. Tapi jangan berekspektasi, wah jalannya bakal mulus, nggak bakal asik kayak gitu loh. Kalau misalnya lempeng-lempeng aja, sama seperti film. Pasti dalam film tuh ada namanya konflik, ada namanya klimaks, bahkan ada juga nanti alurnya anti klimaks. Karena itu supaya seru, supaya asik gitu loh. Nah, jadi Allah tunjukkan jalannya, tapi kemudian Allah kasih stimulus, Allah kasih hal yang bisa mencubit aku supaya bisa berlari kencang, bisa melesat gitu ya. Ya istilahnya mencubit gitulah. Nah, setelah dekat dengan kakak-kakak tingkat gitu ya, jadi aku sering diskusi sama banyak kakak tingkat. Kemudian pada suatu malam itu aku udah masuk semester 3 akhir, 2015 akhir. Ketika udah selesai perkuliahan, aku diskusi, ada 3 orang waktu itu, ada aku, kemudian teman aku yang seangkatan tapi beda jurusan, dan teman aku nih keren banget. Dia udah kemana-mana itulah pokoknya, melanglang buana,
ke hampir semua bagian dunia lah pokoknya kayak gitu. Sama satu lagi adalah senior aku. Jadi ketika kita udah selesai pembicaraan tuh, dikasih pesan lah sama senior. Nah ketika dia bilang ke teman aku, dia bilang begini, bilang aja Doni ya, Don, kamu punya potensi, kamu di prospek untuk jadi mahasiswa berprestasi fisip, mahasiswa berprestasi universitas, dan bahkan sampai nasional. Jadi pesannya kayak begitulah kurang lebihnya. Nah giliran ke aku, si kakak tingkat ini dia bilang begini, kalau Alan mah mahasiswa berprestasi jurusan aja cukup, kayak gitu. Nah jadi ketika itu, ya namanya manusia, aku langsung meratapi itu kayak gitu loh. Oh ternyata nggak selayak itu aku, ternyata level aku tuh sebegitu dibandingkan teman aku. Tapi kalau seandainya aku tanggepin itu sebagai suatu omongan yang kemudian menjatuhkan aku, ya bakal nggak jadi apa-apa, ya bakal merugikan, destruktif gitu ya. Itulah kadang-kadang kita harus pandai dalam menyikapi komentar orang. Jadi ibaratkan orang lempar batu bata, jangan malah dianggap melempari kita, tapi kemudian kita ambil batu bata itu untuk membangun rumah kita, kayak begitulah. Nah sambil ada rasa deg-deg ser gitu ya di dada, ya spontan aja gitu, kayak buat pengharapan gitu, buat permohonan ke Allah. Ya Allah, pengen juga deh aku nih kayak teman aku nih, dia bisa kemana-mana kayak gitu. Tapi keinginan yang lebih mendasar lagi, aku tuh pingin sebenarnya naik pesawat kayak gitu. Jadi kan aku tuh belum pernah naik pesawat sama sekali ya, sampai tahun 2015 itu. Aku minta sama Allah, ya Allah, pengen banget dong naik pesawat. Tapi karena aku sadar bahwa aku nggak punya sumber daya, ya tinggal ditambahin aja embel-embelnya, doanya aja ke Allah. Ya Allah, pengen dong naik pesawat, tapi yang gratis ya Allah. Dan kerennya Allah itu, Allah bener-bener bayar kontan itu, dan memberikan memberikan tambahan yang nggak kita duga-duga, yang itu di luar logika kita. Jadi kan sebenarnya doaku adalah, yang paling penting itu adalah pengen dong naik pesawat, yang penting gratis, tapi Allah bayar kontan jauh dari itu. Jadi ketika aku udah selesai tuh semester 3 masuk ke semester 4 di awal tahun 2016 bulan Januari tanggal 11, aku tiba-tiba dapat kontak dari kakak tingkat, tapi aku nggak kenal kakak tingkat itu. Jadi ada 3 kakak tingkat, satu dari Fakultas Pertanian, satu dari Fakultas Teknik, satu dari Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian aku dipanggil ke Fakultas Ilmu Administrasi untuk berunding. Ditawarin lah untuk ikut lomba untuk join tim mereka, dan aku disuruh jadi presenternya. Aku tanya tuh, ini sebenarnya tahunnya dari mana sih? Oh ternyata salah satu kakak tingkat itu kenal akrab dengan dosen yang dulu waktu aku masih semester 1 jadi pembimbing aku di sebuah lomba gitu di tingkat universitas. Dan dosen itu ya yang kemudian merekomendasikan nama aku. Dan aku tahu bahwa dosen ini jadi pembimbing mungkin kalau sekarang itu udah ratusan, dan dosen ini beda fakultas juga ya. Dia dosen ini adalah dosen elektro. Sempat berpikir juga dari ratusan nama mahasiswa yang kemudian beliau sudah bimbing, mahasiswa baru ya, kenapa harus nama aku yang kemudian dimunculkan. Kemudian aku masuk tim kayak gitu ya, masuk tim, tapi ini level lombanya masih tingkat ASEAN. Akhirnya singkat cerita kita lomba di ASEAN, kita nggak menang, kita nggak dapat juara 1, juara 2, juara 3, kita cuma dapat salah satu penghargaan khusus yaitu Pivot Page Winner. Kemudian salah satu anggota tim senior, beliau ini optimis banget supaya kita tetap mengajukannya ke Amerika. Lomba ini pusatnya di Amerika, jadi namanya International Business Model Competition. Kalau yang di ASEAN namanya SPRIX Business Model Competition. Awal April 2016, waktu itu hari Rabu 6 April, grup WA waktu itu ya, kelihatan tuh di chatnya tuh alhamdulillah, tapi udah ada berapa chat di dalam satu grup itu. Nah aku gak ngerti kenapa nih alhamdulillah. Nah aku gak mau buka dulu. Nah akhirnya setelah aku buka, wah ternyata dapat invitation dari Amerika. IBMC itu diselenggarakan oleh Microsoft Venture, kemudian waktu itu ada Harvard University, ada Stanford University, kemudian yang menjadi koordinatornya adalah Brigham Young University. Ya selebrasi sebentar lah, alhamdulillah kayak gitu ya. Tapi ternyata ada masalah lagi. Setidaknya kalau kita mau berangkat, per orang kita butuh anggaran, kita butuh modal 40 juta itu seminimalnya. Paginya itu diumumkan, kita malamnya itu kemudian kita gathering itu, kita meeting
Kemudian kita sampai berjuang ya, kita udah ngirim ke beberapa perusahaan, nggak ada jawaban sama sekali. Kita juga udah ngirim beberapa institusi, juga nggak ada jawaban. Nah, puncak perjuangan kita itu waktu salah satu anggota senior di tim ini dapat bantuan dana dari birokrat kampus. Nah, kemudian aku dimotivasi juga untuk lewat jalur yang sama, lewat birokrat kampus. Kemudian aku coba. Nah, tanpa diduga-duga gitu ya, ketika aku mengajukan proposal, mungkin beliau juga lagi ada banyak tanggung jawab, ada banyak tugas. Nah, itu justru akhirnya aku menyinggung perasaan beliau sampai cekcok juga kayak gitu. Bahkan aku sampai dibentak kayak gitu, bahkan sampai dibilang nggak ada yang perlu disombongkan kayak begitu ya. Di saat itu aku benar-benar udah pesimis, udah nggak mau berangkat lah. Yang penting aku bisa memperbaiki hubungan sama beliau, karena mungkin aku juga yang salah kayak gitu. Kemudian seminggu setelah kejadian itu, aku udah nulis surat tertulis permohonan maaf, kemudian menghadap beliau lagi. Aku kasih surat itu, kemudian aku bilang, Pak, saya mohon maaf atas kejadian kemarin, mohon maaf. Kemudian beliau malah kayak pura-pura lupa gitu. Beliau malah, alah nggak usah kayak begitu. Aku kasih suratnya itu, kasih surat tulis yang tulis tangan. Nah, ketika aku udah selesai minta maaf, beliau malah mintain gitu tuh, mana proposalnya kayak gitu. Nah, terus aku kasih proposalnya, kemudian dikasih note gitu, dikasih catatan sama beliau, ditempelin di proposal itu. Aku disuruh ke bagian keuangan, dan waktu itu aku langsung dikasih cash 16 juta untuk tiket pesawat PP. Jadi ya nggak kebayang sih, itu tuh bener-bener langsung cash gitu loh, langsung bisa dicairkan. Itu luar biasa banget sih. Tibalah saatnya kita berangkat hari Kamis 28 April 2016. Waktu itu adalah pengalaman pertama aku naik pesawat. Dan masih ingat, waktu akhir tahun 2015, aku berdoa ke Allah, ya Allah, pingin banget dong naik pesawat, tapi gratis ya Allah, kayak gitu. Nah, tapi nggak ada bayangan bahwa pesawat yang gratis ini tuh adalah menujunya adalah ke Amerika. Dan akhirnya tanggal 28 April itu kita berangkat dari Malang, kemudian ke Jakarta, kemudian transit kita di Taiwan, kemudian baru ke Seattle ya, ke negara bagian Washington. Nah, lucunya itu adalah ketika kita nyampe, itu kita kira subuh. Kita berangkatnya dari Malang itu hari Kamis 28 April jam 8. Nyampe di Jakarta zuhur, nyampe di Taipei itu jam 9 malam. Nah, tapi kita nyampe Amerika itu kita masih di hari yang sama tapi maghrib gitu loh. Jadi agak lucu sih. Nah, event ini diselenggarakan di tempat berbeda tiap tahunnya. Waktu itu tahun 2016 diselenggarakan di Microsoft Campus. Nah, itu sebuah hal yang ya kita bersyukur banget sih ya, karena selama ini kita pakai Windows gitu. Nah, ternyata ini nih Microsoft Campus. Di sini tempat pengembangannya. Hal yang menarik lainnya itu adalah pelajaran berharga bahwa sholat itu nikmat banget waktu itu. Karena apa? Karena perjuangannya itu luar biasa. Nggak ada tempat khusus untuk sholat. Kalau koridor lagi kosong, pojokannya kita pakai. Kemudian ruang kelas kalau misalnya kita lagi kosong kita pakai gitu ya. Dan bahkan ketika udah selesai event itu, kita keliling ke kota Seattle. Ternyata masjid itu benar-benar tidak semudah ditemukan. Mungkin di kota-kota besar Amerika lainnya mudah ditemukan, tapi di sana enggak. Jadi kita sampai berpuluh-puluh kilometer untuk mencari masjid kayak begitu. Kemudian yang masih aku kenang sampai saat ini adalah ternyata kota Seattle ini, kemudian ada Microsoft Campus juga di Redmond. Kan Redmond, Seattle itu kan ada di negara bagian Washington. Itu ternyata berhubungan. Jadi kalau teman-teman punya Windows 7 gitu ya, kemudian punya wallpaper, ada salah satu wallpapernya itu kemudian ada menaranya, dan ternyata itu adalah menara Space Needle. Ternyata wallpaper yang selama ini aku pakai di laptop, aku langsung bisa lihat menaranya nih. Pokoknya perjalanan ke Amerika Serikat itu bukan perjalanan biasa, bukan sekedar menghadiri event, tetapi it's a spiritual journey. Kemudian kisah kedua itu adalah kisah perjalanan aku ke Jepang. Nah, sebenarnya sama juga seperti awal bagaimana aku bisa ke Amerika. Ini juga nggak disengaja. Artinya aku nggak inisiatif untuk nyari info kayak gitu loh. Jadi aku nggak looking for the opportunities. Nah, tapi ini di share gitu infonya oleh kakak tingkat aku. Dan awalnya aku pun nggak berkeinginan untuk ikut ini, karena target aku adalah ikut PIMNAS. Aku mulai daftar gitu ya, daftar untuk event ini tuh di akhir tahun 2017. Deadline awalnya itu adalah 22 Desember, hari Jumat 2017. Kemudian sampai diperpanjang sampai 5 Januari 2018. Jadi itu aku udah mau lulus. Nah, kemudian aku punya pasang target di tahun terakhir aku harus bisa
ikut PIMNAS. Dan target waktu itu aku gak cuma ikut PIMNAS, aku harus bawa emasnya PIMNAS, kayak begitu. Nah akhirnya kita ikut PKM. Nah untuk menunjang supaya kita bisa lolos PIMNAS kayak gitu ya, kita bisa lolos pendanaan, maka kita ikut konferensi ini, namanya HISAS ya, Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Meeting atau Scientific Conference gitu. Lucunya adalah yang menjadi target utama kita kan adalah PKM, kita bisa lolos PIMNAS. Tapi Allah ngasih jalannya berbeda. Kita nggak dilolosin PKM, tapi kita dilolosin HISAS. Padahal banyak banget teman aku yang ikut HISAS juga, tapi dia nggak lolos. Ya awalnya kita sempat berpikir juga sih, sempat kecewa. Lah bagaimana orang target kita utamanya adalah PKM, justru HISAS ini sebagai backup aja. Nah menurut aku sih pengalaman aku ke Jepang ini bersama tim aku ini pengalaman tentang leadership ya. Jadi bagaimana optimisme seorang pemimpin itu bisa membangkitkan gairah anggota timnya, kemudian itu bisa mengubah keadaan atas izin Allah pastinya. Awalnya kita sangat berpikir gitu ya, karena ketika kita lolos ke Jepang ini itu semua biaya ditanggung pribadi, artinya tidak ditanggung oleh panitia, tidak ada bantuan sama sekalipun. Nah kemudian kita sempat berpikir bagaimana nih kita lanjutin atau enggak, PKM juga kita enggak lolos. Akhirnya kita berusaha dulu untuk mencari bantuan dana dan tidak ada jawaban satupun dari perusahaan yang kemudian kita ajukan sponsorship gitu ya. Nah alhamdulillah ada beberapa pihak yang kemudian memberikan kita bantuan, tapi belum mencukupi kayak gitu, bahwa yang sudah terkumpul pun dana itu hanya mencukupi untuk menyewa akomodasi di sana. Pesawat kita belum tercover. Kalau aku boleh berpendapat, waktu itu kondisi tim kita itu sudah down banget, kita udah pesimis banget, bahkan kita hampir membuat keputusan untuk tidak berangkat karena kita paham kita tidak punya financial support yang cukup khususnya untuk memberi tiket dari Indonesia ke Jepang. Tapi alhamdulillah waktu itu kita berhasil untuk optimis lagi. Nah, apalagi waktu itu aku sebenarnya lagi skripsi, aku harus lebih memprioritaskan, lebih menggunakan tabungan aku untuk skripsi. Tapi bagaimana pokoknya tim ini yang sudah sampai di sini, perjuangan kita sudah jauh, kita harus berangkat, kita harus selesaikan ini semua. 17 Januari 2018 kita meeting, kita diskusi, ngomongin bagaimana kita bisa berangkat ke Jepang. Nah kemudian di kesempatan itu aku langsung bilang ke teman-teman, mungkin aja hari ini kita bahas tentang bagaimana cara kita berangkat ke Jepang, tapi kita nggak tahu, mungkin aja 2 bulan ke depan 17 Maret itu kita sedang ada di event yang ada di Jepang, atau 3 bulan lagi tanggal 17 April kita sedang bahas kenangan-kenangan kita di Jepang. Dan qadarullah tanggal 13 Maret hari Selasa 2018 kita flight ke Jepang dari Soekarno-Hatta, kemudian transit di Bangkok, kemudian ke New Chitos International Airport. Banyak banget pelajaran berharga yang kita bisa dapat ya selama melakukan perjalanan di Jepang itu. Kemudian kita ikut eventnya itu tanggal 17 Maret, persis seperti waktu kita kumpul tanggal 17 Januari 2 bulan yang lalu. Jadi event itu tanggal 17 Maret, dan alhamdulillah waktu itu kita memang nggak bisa lolos PKM. Impian kita untuk dapat emas PIMNAS udah kandas, tapi Allah gantikan dengan yang terbaik. Allah kasih kita the best scientific paper dalam field social studies ya waktu itu. Jadi kita dapat paper terbaik waktu itu, dan luar biasanya itu adalah saingan kita itu adalah salah satunya mahasiswa doktor ya, mahasiswa doktoral program, bahkan dia kandidat doktor karena lagi penelitian itu dia di Swinburne University Australia, tapi yang di kampus Malaysia. Jadi itu saingan kita mahasiswa doktor, dan alhamdulillah kita bisa berhasil untuk mengungguli beliau kayak gitu. Jadi kita dapat the best paper. Pengalaman yang gak kalah serunya itu adalah, dan bahkan ini tuh ini sama juga kayak Amerika, a spiritual journey gitu ya. Waktu aku mau sholat Jumat, jadi eventnya itu kan tanggal 17 Maret hari Sabtu. Nah hari Jumat itu 16 Maret otomatis aku harus Jumatan dong. Kita keluar untuk ngecek venue sekalian mau nyari masjid untuk Jumatan kayak gitu.
Nah, kita ngecek venue. Sebelum itu kita buka Google Map untuk mastiin di mana masjidnya. Kita jalan lah tuh. Jadi jarak penginapan kita ke venue itu yang di University of Hokkaido itu adalah sekitar 1,5 jam lah kalau jalan. Apalagi waktu itu kan musim salju tuh, musim dingin, winter. Nah, waktu itu di pertengahan jalan itu kita juga ngalamin itu bukan badai sih sebenarnya, karena nggak begitu ekstrim, cuma ini lebih lebat. Jadi saljunya tuh lebih lebat dari biasanya dan agak gelap gitu loh, dan dingin banget karena anginnya tuh keras banget. Akhirnya kita karena baterai udah mau habis, kita berteduh tuh di Family Mart, kayak model Indomaret gitu kan di Indonesia. Kita berteduh, itu tuh jam tuh ini udah mau Jumatan nih, kayak udah mau mulai Jumatan kayak gitu. Nah, mau nggak mau aku nggak bisa bawa HP, Google Map kita udah nggak bisa akses. Kemudian kita stay di Family Mart itu berteduh. Aku masih pingin banget, ini mah harus ketemu masjidnya, mau nggak mau. Akhirnya aku nggak pakai HP itu, aku keluar. Teman aku yang cowok, karena dia non muslim, kemudian juga teman aku yang cewek stay di Family Mart. Kemudian aku keluar, nggak bawa HP sama sekali, nggak bawa alat komunikasi, nggak bawa map juga. Kemudian aku keluar, pokoknya yakin kalau aku nih udah punya azam gitu ya, pokoknya aku pingin sholat Jumat atau nggak mau ngelewatin sholat Jumat. Allah tuh bener ngasih jalan ternyata, teman-teman. Jadi aku keluar, jadi kayak ngikutin arah aja, pokoknya kemana nih aku jalan, pokoknya Allah pasti nunjukin aku masjid, kayak gitu keyakinannya. Akhirnya aku jalan aja. Waktu itu ada di perempatan gitu kan, aku bingung ini mau lurus atau belok kiri. Nah, akhirnya aku pokoknya belok kiri aja dah, belok kiri. Dan luar biasanya itu, aku lurus ya, setelah belok kiri itu aku lurus. Nah, aku bingung lagi nih, mau lurus terus atau belok kanan atau kiri kayak gitu. Nah, waktu itu aku ketemu sama orang, dia ini putih kayak orang Jepang. Jadi aku kira orang Jepang kan. Terus aku ngomong ke dia, aku tanyain mosque gitu, aku nanyain. Dia pakai bahasa Inggris ternyata. Nah, bahasa Inggrisnya dia itu mendok banget, dan mendoknya mendok Jawa. Terus aku bilang, "Are you Indonesian?" Aku bilang kayak gitu. Nah, dia bilang, "Iya mas, saya Indonesia ini mas." Tuh bilang, "Loh mas, Indonesia dari mana?" Kalau saya aslinya dari Jawa gitu. "Oh, masnya ngapain di sini?" "Ikut eventnya apa?" "Hisas." "Lah, saya juga Hisas." Aku bilang kayak gitu. Nah, terus masnya emang dari kampus mana? "Saya dari Brawijaya." "Saya juga dari Brawijaya mas." Kayak, "Masnya mau kemana nih?" "Mau Jumatan." "Emang masjidnya di mana mas?" "Di sebelah sana." "Oh, saya juga mau Jumatan nih." Aku bilang kayak gitu. Wah, bersyukur banget ketemu masnya tuh. Nah, sampailah aku sholat Jumat, dan sampai aku juga kemana-mana sama mas itu, namanya Mas Rizky ya, senior aku. Jadi luar biasa. Bayangkan tuh, aku ninggalin HP, kalau tadian pakai HP seolah-olah bergantung pada Google Maps, nggak ditunjukin sama Allah. Tapi begitu HP-nya udah aku taruh, asalkan ngandelin Allah aja, ditunjukin sama Allah jalannya ke masjid, ketemu sama Allah, siap untuk melaksanakan Jumatan, selesai akhirnya kayak gitu. Jadi itu sih pengalaman aku di Jepang. Nah, perjalanan yang ketiga ini adalah ke negeri Konstantinopel, negeri dua benua ya, Turki. Jujur ini sangat emosional banget sih kalau ke Turki, karena aku pendamba Turki, aku suka banget sama Turki. Dan begitu juga dengan Turki ini, sama juga ceritanya dengan Amerika dan Jepang. Awalnya aku nggak ada sama sekali untuk cari informasi, aku nggak ada cari opportunities tentang bagaimana event ini gitu ya. Jadi info ini tuh di share sama senior aku juga, cuma beda univ. Kita ketemu di Pare. Waktu itu beliau jadi member aku, kemudian kita jadi satu kamar gitu ya. Kita roommate gitu. Kemudian beliau, ketika kita sudah nggak roommate lagi, beliau sudah pindah ke Bandung. Beliau ngirimkan info tentang acara ini. Kemudian beliau kayak maksa gitu, kayak insist gitu ya. "Udah mas, ikut aja, saya udah pernah kesini, sekarang giliran." Jadi manggil aku juga mas juga.
Kemudian aku coba daftar itu, dan daftarnya itu pun di hari terakhir, di hari deadline, tanggal 20 Agustus, hari Selasa 2019. Nah, waktu itu pengumuman yang kedua itu tanggal 9 September. Dan itu barengan sama tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Dan waktu itu aku puasa ya. Pas mau menjelang buka itu, nyempetin ada kajian gitulah deket kos. Kemudian pas kajiannya itu juga bahas tentang bagaimana mustajabnya kita berdoa di hari ini, di ngabuburit itulah. Kemudian aku sambil minta tuh, sambil minta ke Allah, sambil inget-inget kalau dulu misalnya aku tuh suka banget misalnya di laptop itu pakai wallpapernya itu Istanbul gitu ya, Blue Mosque kayak gitu. Kemudian aku sering juga pakai wallpapernya di HP itu Turki gitu. Nah, sambil ngebayangin itu aku minta ke Allah, ya Allah, pengen dong ke Turki kayak gitu. Alhamdulillahnya di malam harinya tuh, tanggal 10 Muharram itu tanggal 9 September waktu itu, Allah bener-bener kasih, bener-bener bayar kontan. Jadi aku udah lama doa tentang Turki dan aku udah lupa kapan aku udah mulai suka sama Turki, kapan aku bagaimana doa aku dulu ke Turki. Dan bahkan aku sudah Turki itu udah nggak masuk dalam doa aku gitu loh. Itulah romantisnya Allah ya. Jadi ketika kita menggebu-gebu, Allah tahan dulu. Tapi kemudian Allah kasih ketika kita bahkan sudah lupa sama doa kita. Allah tuh ngasih rezekinya tuh tanpa diduga-duga gitu loh. Kabar dari Turki tanpa diduga-duga. Aku pun juga gak berharap, gak berekspektasi waktu aku daftar. Akhirnya berangkat tanggal 15 September. Dan alhamdulillah bener-bener nyampe Istanbul, ketemu sama teman-teman yang luar biasa banget. Islamic atau Muslim Brotherhood-nya kerasa banget. Ada total sekitar 30-an negara yang hadir waktu itu. Nama penyelenggara adalah Islamic Corporation Youth Forum. Itu adalah event media capacity building. Jadi tentang jurnalisme gitu. Karena memang aku adalah anak ilmu komunikasi gitu kan. Jadi ini memang tepat gitu. Nah, salah satu pelajaran yang sangat berharga yang aku dapat adalah bahwa kehidupan kita muslim di Indonesia itu sangat luar biasa. Kita bisa ibadah nyaman, kita bisa ibadah aman. Tapi berbeda sama teman-teman kita misalnya di Suriah. Aku sempat ketemu teman aku Suriah dan sempat juga wawancara beliau. Kayak itu bagaimana kondisinya, bagaimana beribadah pun itu tidak bisa kayak gitu. Sangat bersyukurlah kalau misalnya di Indonesia. Nah, kemudian pelajaran yang bisa aku ambil juga dari Turki ini, meninggalkan legacy, meninggalkan warisan untuk generasi depan itu, generasi mendatang itu sangat butuh gitu loh teman-teman. Karena ketika aku ngunjungin Sultan Ahmed Mosque ya, Blue Mosque, itu benar-benar magnificent gitu loh. Ngunjungin Hagia Sophia juga, bahwa bapak-bapak kita, walaupun Hagia Sophia juga itu adalah hasil penaklukan, yang benar-benar dibangun itu adalah Blue Mosque gitu. Itu menunjukkan bahwa kebesaran peradaban umat Islam. Bagaimana leluhur kita, walaupun itu adalah bangsa Turki, tapi itu juga bagian dari leluhur kita. Itu menunjukkan keagungan Allah, menjadikan jabatan mereka, menjadikan kekuasaan mereka untuk menegakkan agama Allah. Baik teman-teman, itu kisah saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Mohon maaf jika terlalu panjang dan ngobrolnya kemana-mana. Jadi tetaplah mengandalkan Allah. Selalu bilang tenang, ada Allah. Jika merasa kecil, ada Allah yang besar. Jika merasa lemah, ada Allah yang kuat. Jika merasa sempit, ada Allah yang maha luas. Doakan saya supaya tetap tawadu, supaya istiqomah, supaya bisa komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bisa berbagi, bermanfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.